melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Kang mendorong Ling ke dalam Bloodgate, jurang mematikan yang seharusnya mengakhiri segalanya. Namun ternyata Ling belum benar-benar berakhir. Siapa sangka di detik terakhir ia masih sempat mencengkram kaki Kang erat-erat sebelum tubuhnya jatuh sepenuhnya ke dalam lubang mengerikan itu. Saat tubuhnya mulai memasuki Bloodgate, Ling langsung merasakan mana kelam yang menyelimuti sekujur tubuhnya, mana yang mencekam dan mengguncang batin. Aura dari dunia lain itu begitu familiar, dan ia langsung menyadarinya. Itu adalah mana yang sama dengan yang mengalir dalam tubuh Kang. Mana Bloodgate. Senyum gila menyeringai di wajahnya. "Kau muncul dari tempat seperti ini ya?" ucapnya sambil menatap Kang. Matanya membelalak penuh kegilaan. Dengan kekuatan penuh, Ling menarik tubuh Kang ke dalam Bloodgate bersamanya. "Luar biasa. Jadi ini alasannya kenapa kau sekuat ini." Setelah mengetahui asal-usul kekuatan Kang, semangatnya kembali menyala. Ia menginjak permukaan keras di dalam Bloodgate sekuat tenaga, lalu melontarkan tubuhnya keluar sambil mencengkram Kang dengan erat. Saat mereka melayang di udara, ia menatap Kang dengan sorot kagum. Ia mengakui bahwa Kang adalah musuh terkuat yang pernah ia lawan. Begitu keluar dari Bloodgate, Ling melemparkan Kang dengan kekuatan brutal, lalu melesat kembali, menusukkan tangannya ke tubuh Kang tanpa ragu. Dengan suara penuh hasrat pertempuran, ia menyatakan bahwa dirinya mengakui kekuatan Kang, dan Kang pantas menerima jurus pamungkasnya, Poison Art. Teknik itu merupakan puncak dari seni racun, gabungan dari seluruh jenis racun yang pernah ada di dunia. Begitu dilepaskan, racun itu langsung menyerang tubuh Kang hingga ke tingkat sel. Darahnya tercemar dalam sekejap, dan sel-sel di dalam tubuhnya mulai berubah menjadi duri-duri tajam yang mencabik dari dalam. Urat-urat tubuhnya menegang, menonjol dengan warna merah muda menyala. Matanya membelalak keras, sementara darah pekat berwarna pink mengucur dari mata, gusi, dan setiap celah yang bisa dilalui oleh penderitaan. Namun ketika tubuhnya seolah tak mampu lagi bertahan, sesuatu terjadi. Di tengah erosi menyakitkan itu, Kang Ji-hyung mulai menyedot mana dari Bloodgate yang mengelilinginya. Mana berbahaya yang berasal dari gerbang neraka itu kini justru menjadi bahan bakar untuk melawan racun yang menggerogotinya. Dalam satu tarikan nafas, tubuhnya yang hancur mulai meregenerasi dengan kecepatan tak masuk akal, dan dalam sekejap, ia telah pulih kembali. Sebuah tebasan menghantam ke arah Ling, cepat dan mematikan, tapi Ling berhasil menghindar. Meskipun mengetahui Kang terus berevolusi di tengah pertempuran, rasa takut tak pernah muncul dalam dirinya. Yang ada hanyalah gairah, sebuah kegembiraan yang begitu mendalam. Ia terpaku, bukan karena terkejut, tapi karena terkesima. Emosi yang mengalir dalam dirinya lebih kuat dari semua euforia yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Kenangan-kenangan yang selama ini dianggapnya paling berharga. Permen pertama yang ia cicipi, senyuman ayahnya, duel pertamanya, kemenangan demi kemenangan, hingga mencapai angka yang tak lagi bisa dihitung. Semuanya terasa kecil jika dibandingkan dengan kepuasan yang ia rasakan saat ini. Melawan Kang bukan sekedar pertarungan, melainkan pengalaman yang menyentuh esensi keberadaannya sebagai pejuang. Matanya yang berwarna ungu mulai berkilat, dan racun kembali menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, pusaran energi terbentuk di sekelilingnya, bukan pusaran angin biasa, melainkan badai racun kematian yang menggulung dan menghantam segala hal di dekatnya, seperti tornado dari neraka. Siapapun yang berada di sekitarnya akan langsung hancur tak tersisa, terbakar, dan lenyap oleh racun itu. Di tengah pusaran mengerikan itu, tubuh Kang Ji-hyung mulai hancur, dagingnya meleleh, tulangnya retak, dan setiap inci dari keberadaannya dilahap perlahan oleh teknik mematikan tersebut. Ling yang berdiri di atas pusaran racun itu hanya terdiam, matanya tak berkedip, mengamati lawannya yang perlahan hilang, ditelan badai racun yang ia ciptakan sendiri. Namun seperti biasa, meskipun telah ditelan oleh kehampaan racun yang seharusnya melumatnya hingga tak bersisa, tubuh Kang Ji-hyung kembali beregenerasi. Perlahan, namun pasti, dagingnya terbentuk ulang, luka-lukanya sembuh, dan ia bangkit, bukan dengan kepanikan, tetapi dengan seringai lebar dan tatapan gila yang menembus ke dalam jiwa. Matanya menatap Ling dengan kegilaan yang tak bisa dimengerti oleh nalar manusia. Sementara itu, Ling sendiri yang telah mengerahkan segala teknik, mengorbankan seluruh energi dan keberadaannya ke dalam badai racun, perlahan mulai tertelan oleh racunnya sendiri. Tubuhnya melemah, namun semangatnya tidak pudar. Yang tersisa di antara mereka hanyalah rasa sakit
dan kenikmatan yang aneh yang lahir dari rasa sakit itu. Kini, pertarungan telah berubah bentuk menjadi adu daya tahan, siksaan, dan obsesi. Dua monster yang tak lagi membedakan antara penderitaan dan kenikmatan, saling meremukan sambil menikmati tiap detik kehancuran itu. Di tengah kehancuran itu, kilasan masa lalu muncul di benak Ling. Gambaran persetubuhan silih berganti dalam ingatannya. Puluhan, ratusan wanita yang pernah ia tiduri tanpa makna. Setiap pelukan adalah pelarian. Setiap tubuh yang ia kuasai hanya menjadi media pemuasan hasrat. Tak ada cinta, tak ada pengikat. Setelahnya, wanita-wanita itu ia buang begitu saja, seperti sampah yang telah kehilangan guna. Namun entah kenapa, beberapa dari mereka meneteskan air mata. Dalam dekapan Ling yang dingin dan kejam, mereka tetap berbisik lirih bahwa suatu hari Ling akan tahu rasanya cinta. Tapi jika inilah cinta, maka cinta bagi Ling adalah sesuatu yang sepenuhnya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Dalam dekapan tengkorak kematian milik Kang Ji-hyung, dalam siksaan regenerasi yang tak berujung, dalam pusaran mana Bloodgate yang melilit mereka tanpa belas kasih, Ling merasa sesuatu yang aneh dan asing. Ia tak bisa melepaskan diri, tubuhnya mulai meleleh, menyatu dengan Kang, seolah kehidupan yang ia punya perlahan tersedot menjadi bahan bakar regenerasi lawannya. Tapi ia tak menjerit, tidak memberontak, ia hanya tersenyum, sebagaimana Kang tersenyum. Senyum itu bukan milik seorang manusia, itu adalah senyum dari dua makhluk yang telah membakar masa lalu mereka, membantai musuh mereka, dan kini membagi rasa sakit mereka sebagai bahasa terakhir yang tersisa. Rasa sakit itu adalah saksi bisu dari kematian keluarga mereka, penderitaan masa kecil, ambisi menjadi yang terkuat, dan tangan-tangan berlumur darah yang menghancurkan segalanya. Dan di tengah pusaran itu, dunia seakan ikut menjerit. Sebuah bangunan raksasa terbawa oleh tornado racun yang mengamuk, terangkat tinggi ke udara. Lalu ketika pusaran itu lenyap, gedung itu jatuh seperti palu dari langit, menghantam tubuh mereka berdua. Benturan itu begitu brutal hingga bumi bergetar. Tubuh yang tadinya saling menyatu kini tercerai-berai. Daging mereka tercabik, organ-organ berserakan di lantai seperti puing-puing dari sesuatu yang dulu disebut manusia. Bau darah dan racun memenuhi udara, begitu pekat hingga menyakitkan untuk bernafas. Sementara itu, di tempat persembunyian, terlihat Yumin sedang membantu Ibu Kang yang kesulitan berjalan. Di depan mereka, layar hologram menampilkan pertarungan dahsyat antara Kang Ji-hyung dan Ling. Yumin sempat bertanya mengenai kondisi Ibu Kang. Namun wanita itu tak menggubris, matanya tak berkedip, fokus sepenuhnya pada layar, memperhatikan setiap pergerakan anaknya dengan tatapan kosong dan penuh ketegangan. Yumin hanya terdiam, tak ada kegelisahan, tak ada kekhawatiran. Ekspresinya begitu tenang, seolah sudah tahu bagaimana pertarungan ini akan berakhir. Sementara itu, di tempat lain, di dalam sebuah gua yang tersembunyi, Yeju tengah menanti seseorang, dan akhirnya orang yang ia tunggu pun tiba. Taeso, dengan tubuh terhuyung dan berlumuran darah. Salah satu lengannya telah hilang, dan wajahnya tampak kehilangan kesadaran penuh. Melihat kondisi itu, Yeju segera berlari menghampiri, memeluknya sambil menangis, mencemaskan keadaannya. Namun saat ia mencoba berbicara, Taeso tiba-tiba bergumam lirih. "Yeju, kenapa semua ini terjadi?" Seketika, bayang-bayang masa lalu melintas di benaknya. Siluet seorang kakak yang dulu begitu dekat kini muncul samar, menghantui pikirannya yang mulai retak. Kakak yang kini menjadi begitu kejam. Taeso melanjutkan dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Aku hanya ingin dicintai." Namun entah kata-kata itu berasal dari Taeso atau bukan. Suaranya terdengar aneh, bercampur, seperti bukan hanya miliknya. Seakan-akan ada jiwa-jiwa lain yang ikut bicara lewat mulutnya. Mereka yang telah ditelan oleh Taeso, yang menyampaikan kesedihan dan penyesalan mereka melalui tubuhnya yang mulai hilang kendali. Meski Taeso mulai kehilangan kewarasannya, Yeju tetap memeluknya erat. Isak tangis menggema dalam gua, penuh rasa sakit dan kehilangan. Namun di tengah keheningan yang menyelimuti mereka, langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang datang. Kehadirannya menghentikan tangisan Yeju sesaat. Sosok itu adalah Haname, seorang hunter dari Jepang, satu-satunya orang yang berhasil selamat dari pembantaian Kang Ji-hyung. Ia berjalan perlahan, wajahnya penuh luka dan kelelahan, namun matanya masih menyala dengan tekad. Taeso segera menoleh dengan ngeri, lalu bertanya dengan suara rendah, nyaris bergumam, "Apa yang kau inginkan?" Haname menundukkan kepala sedikit, lalu menjawab bahwa ia mendengar Taeso sedang membentuk pasukan untuk membalas dendam pada Kang Ji-hyung.
Tatapan Taeso berubah penuh ketertarikan, seakan menemukan sesuatu yang berharga di tengah kehancuran ini. Ia menanyakan, apakah Haname ingin menjadi bagian dari kekuatannya. Namun, Haname tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata bahwa bukan hanya dirinya yang ingin bergabung. Tapi sebelum menyelesaikan ucapannya, ia terdiam. Pandangannya beralih ke Yeju. Dengan suara pelan, ia bertanya, apakah dalam kelompok Taeso ada seorang hunter yang memiliki kemampuan membangkitkan kembali seorang awakener yang telah mati? Pertanyaan itu jelas ditujukan pada Yeju. Beberapa detik hening, lalu Haname memperlihatkan seseorang yang ia bawa dalam pelukannya. Kepala yang tak lagi bernyawa, Juto. Setelah menyampaikan permohonannya, Haname kembali menegaskan bahwa dirinya dan Juto adalah dua hunter terkuat dari Jepang. Ia yakin kekuatan mereka akan sangat membantu dalam mengalahkan Kang Ji-hyung. Namun alih-alih memberikan jawaban serius, Taeso justru tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di dalam gua, nyaring dan mengerikan, seperti suara makhluk yang kehilangan kewarasan. Dengan senyum lebar di wajahnya, Taeso mengangguk, seolah menerima permintaan Haname. Tapi sebelum Haname bisa merasa lega, pandangannya mendadak menjadi gelap. Segalanya terasa kabur. Saat cahaya kembali menyala dalam kesadaran Juto, ia melihat wajah Haname tepat di hadapannya. Namun bukan kegembiraan yang menyambutnya, melainkan keterkejutan yang mengiris dalam. Juto hanya menatap terdiam, matanya membelalak, menyaksikan pemandangan mengerikan di hadapannya. Haname kini hanya tersisa kepala, tubuhnya telah lenyap. Taeso duduk dengan santai, kakinya menginjak kepala Haname yang tak bernyawa. Ia baru saja menyerap kekuatannya. Bagaimana keadaanmu, sayang? Gumam Taeso, suaranya lembut namun dipenuhi kegilaan. Juto langsung murka, amarah membuncah dalam dadanya. Ia menghantamkan tinjunya ke arah Taeso dengan kekuatan penuh. Namun bagi Taeso, itu tak lebih dari gangguan kecil. Dengan satu gerakan ringan, tangan Taeso terangkat, lalu terayun cepat. Dalam sekejap, kepala Juto terpenggal. Tubuhnya limbung dan jatuh. Taeso menangkap kepalanya sebelum menyentuh tanah, lalu menatapnya dalam diam. Dengan tenang, ia menyerap kekuatan Juto. Namun seiring kekuatan itu meresap ke dalam dirinya, matanya terbelalak. Ingatan Juto mulai menyeruak, membanjiri pikirannya. Trauma, penderitaan, dan tragedi yang Juto simpan selama ini, semuanya mengalir masuk tanpa bisa ditahan. Taeso menggenggam kepalanya sendiri. Tubuhnya gemetar, bukan karena sakit, tapi karena kepribadian Juto mulai merambat ke dalam dirinya, mencari celah untuk menancapkan taringnya di dalam kesadaran yang retak. Seperti sebelumnya, setiap jiwa yang ia telan menjadi luka baru dalam jiwanya. Namun justru luka-luka itulah yang membentuk siapa Taeso sekarang. Kini kita kembali pada sosok Kang Ji-hyung yang tubuhnya tercecer porak-poranda nyaris tak berbentuk. Namun seperti biasa, dalam sekejap, setiap serpian daging dan tulang itu saling menarik, menyatu, beregenerasi hingga kembali utuh. Dari genangan darah dan daging yang meleleh, tubuh Kang Ji-hyung bangkit, perlahan namun pasti. Ia melangkah dengan sandal slop yang masih menempel di kakinya, menyeret suara berat di atas puing dan tanah becak oleh darah. Wajahnya menyeringai, senyum liar menghiasi wajah yang penuh luka. Dengan langkah cepat, Kang mendekati Ling yang kini tergeletak tak berdaya. Tubuh Ling menggeliat, namun tak mampu bangkit. Racunnya sendiri telah menggerogoti setiap jaringan dan sel dalam tubuhnya. Regenerasinya telah mencapai batas, tak ada lagi kekuatan yang bisa ia pakai. Namun mata Ling tetap terpaku pada Kang. Dari mulutnya, teriakan penuh amarah dan kegilaan terus menggema, memanggil nama musuh sekaligus teman pertarungan terakhirnya. Kang berdiri di hadapan Ling. Mereka hanya berjarak satu nafas. Ketika wajah Kang mendekat, teriakan itu tiba-tiba berhenti. Lidah Ling menjulur, lehernya lunglai, dan tubuhnya yang tersisa separuh menyangganya. Mereka berdua setengah badan, saling bersandar dalam siluet senyap yang mengerikan. Tadi itu menyenangkan, ucap Ling lirih, nyaris seperti bisikan, seolah suara terakhir yang akan dibawa ke neraka. Kilatan memori terakhir menyelinap dalam benaknya. Ingatan akan sang ayah muncul, seorang pria kuat menggandeng tangan kecilnya, lalu memberi pesan penuh harapan agar Ling menjadi kuat, menjadi lebih kuat dari siapapun, menjadi seseorang yang bahkan bisa mengalahkan ayahnya sendiri. Tapi tak lama kemudian, anak kecil itu mengayunkan senjata dan memenggal kepala ayahnya sendiri. Tidak ada tangisan, tidak ada penyesalan,
hanya sorak kemenangan dan kegembiraan seorang anak kecil yang berhasil mencapai ambisinya, mengalahkan ayahnya sendiri. Namun kini, kenyataan menghantamnya. Tubuhnya lunglai, kesadarannya pudar, kepalanya bersandar pada sosok yang disebut monster oleh dunia. Ia menggumam pelan dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Ayah, aku kalah." Dan dengan gumaman itu, jiwanya meluncur turun menuju tempat yang telah lama menunggunya, neraka. Tubuhnya kini tak bergerak lagi. Sesaat setelah kematiannya, langkah kaki perlahan terdengar menghampiri. Gal Yakbong muncul dari balik reruntuhan. Ia berjalan tenang dan duduk bersimpuh di depan tubuh tak bernyawa Ling. Wajahnya tampak murung, namun di balik sorot matanya tersembunyi kepuasan. Ia tidak menyesali kematian Ling, justru menantikannya. Dengan gerakan lambat namun pasti, Yakbong mengeluarkan senjata khasnya, palu daging. Ia menatap tubuh Ling dengan tatapan pemahat, seolah melihat bahan mentah terbaik untuk membuat senjata baru. Namun sebelum palu itu sempat terangkat, sisa racun milik Ling yang masih tertanam dalam dagingnya, tiba-tiba menjalar ke tubuh Yakbong. Dalam sekejap, darah mengucur deras dari seluruh lubang tubuhnya. Rasa sakit yang tak dapat dijelaskan menyerang seperti gelombang tak berujung. Setiap saraf terasa terbakar. Yakbong mengerang kesakitan, menjerit sekuat tenaga. Dalam upaya terakhir untuk membungkam penderitaan, ia mengangkat palunya sendiri, lalu menghantam kepalanya sendiri. Kini Kang Ji-hyung berdiri sendirian di tengah genangan darah. Air tak lagi mengalir jernih, melainkan merah, kental, dan pekat. Genangan itu bukan sekedar bercak, tapi lautan darah, seperti banjir kematian yang menelan segalanya. Tubuh manusia mengambang tak bernyawa, bau amis menusuk, bangunan runtuh, jalanan hancur, tiada suara, tiada nyawa, selain Kang sendiri. Ia hanya berdiri diam, menatap sekeliling dengan mata kosong. Dunia telah sunyi. Namun, dari balik reruntuhan, dalam keheningan yang mengerikan, muncul suara langkah menyeret, dan kemudian seseorang merangkak keluar. Tubuhnya compang-camping, kakinya telah terputus, namun ia tetap bergerak. Wajahnya rusak, seperti mayat hidup yang bangkit dari neraka. Ia mendekat, menggenggam sebilah besi, dan tanpa peringatan, menusukkannya ke kepala Kang. Tiba-tiba, tombak lain menembus kepala Kang dari belakang. Lalu sebuah batu besar dilempar dan menghantam tengkoraknya, menghancurkan wajah yang sudah tak bisa dikenali. Mereka berdatangan, puluhan orang, lalu ratusan, muncul dari berbagai arah, masing-masing membawa senjata seadanya. Besi, kayu, batu, bahkan tulang belulang. Mata mereka dipenuhi amarah, kesedihan, dendam yang membakar. Mereka menyerbu Kang Ji-hyung tanpa ragu. Batu dihantamkan, tombak ditusukkan, besi ditusuk ke tubuhnya. Darah muncrat ke segala arah. Jeritan mereka tumpang tindih, teriakan putus asa bercampur kemarahan. Monster itu harapan mereka, pembalasan mereka. Kang Ji-hyung disiksa, dibantai, ditikam, dibakar, digilas. Sebuah truk melaju kencang, menggilas tubuh Kang tanpa ampun. Kulitnya sobek, darahnya menyembur, terjepit di antara ban dan tanah. Tubuhnya melengkung, menyesuaikan bentuk tekanan brutal itu. Ia tak melawan, ia hanya diam, karena sebelum semua ini, dia berniat menemui ibunya. Namun niat itu hancur di tengah kobaran kemarahan massa. Kini, salah satu dari mereka mengayunkan gergaji mesin. Suara raungannya menghantam udara dengan ancaman mematikan. Bilah tajam itu diarahkan tepat ke matanya. Tapi sebelum itu, sebuah suara perempuan memanggilnya. Suara yang begitu akrab. Ibunya. Ibunya datang, berlari sambil berteriak. Yumin mengikutinya di belakang. Wajahnya pucat penuh kecemasan, tangannya bergetar, matanya dipenuhi ketakutan. Namun, perawak! Sebuah batu besar dilempar dari kerumunan dan menghantam kepala sang ibu dengan keras. Ia terhuyung, darah mengucur dari pelipisnya. Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan untuk berdiri. Tapi ia tetap berusaha menyelamatkan putranya. Kang Ji-hyung melihat semua itu, dan dari matanya, tiba-tiba air mata mengalir. Tangis yang bukan karena rasa sakit, bukan karena kematian, tapi karena ibunya, satu-satunya yang tersisa untuknya. Namun, tak ada waktu untuk berduka. Beberapa inci lagi gergaji mesin itu akan menyentuh matanya. Sementara itu, di tempat lain, Taeso masih membelalakan matanya. Tubuhnya membatu, tak bergerak.
Ingatan milik Judo terus menyelinap ke pikirannya, merayap liar seperti racun yang menggerogoti kesadaran. Bayangan masa lalu yang bukan miliknya kini berputar dalam benaknya. Penderitaan, kebencian, kehancuran, semuanya mengalir seperti arus deras yang tak bisa dihentikan. Yeju menatap punggung Taeso dengan cemas. Perlahan, ia mendekat. Tanpa suara, Yeju mengangkat tangannya. Cahaya memancar, berusaha menyegel kekuatan Taeso dalam diam. Maafkan aku tak bisa kehilanganmu. Gumam Yeju lirih, nyaris tak terdengar. Namun kekuatan itu tak hanya datang dari rasa takut, ia datang dari luka lama yang mendalam, luka yang tak pernah sembuh. Dan kini, alur pun mundur ke masa lalu Yeju. Sejak kecil, rumah Yeju adalah tempat yang seharusnya menjadi pelindung, namun justru menjadi neraka yang penuh kekerasan. Hampir setiap malam, suara benturan dan jeritan menggema di dalam dinding rumah itu. Ibunya, seorang wanita lembut, dipukuli oleh suaminya sendiri. Tubuhnya lebam, jiwanya terkoyak, tapi meski diperlakukan seperti binatang, ibunya tetap mencintai pria itu sepenuh hati. Yeju dan kakak laki-lakinya hanya bisa menyaksikan, tak mampu berbuat apa-apa. Bagi mereka, Ge dan kekuatan Awakened bukanlah anugerah, itu adalah kutukan. Karena pada suatu malam, dalam kondisi tak sadar dan tidak stabil, kekuatan ibunya meledak, dan dalam sekejap, suaminya terbunuh. Namun tragedi itu tidak membawa kedamaian. Meskipun ibunya dinyatakan tidak bersalah secara hukum, dengan alasan gangguan mental dan statusnya sebagai orang tua tunggal, ia tetap menjalani masa percobaan. Yeju pikir, dengan matinya ayah, kehidupan akan menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi malam penuh pukulan dan teriakan. Tapi ia salah, karena sang kakak berubah. Esok harinya, ia mulai bekerja, pekerjaan kasar yang menyisakan amarah di tubuh dan batinnya. Dan setiap kali ia pulang ke rumah, kekerasan yang sama berulang. Tapi kini bukan ayah, melainkan sang kakak. Dan bukan hanya ibunya yang jadi korban, tapi juga Yeju. Hari demi hari, perilakunya semakin brutal. Tak ada tempat yang aman, tak ada ruang untuk bernafas. Dan pada malam paling kelam, kekuatan Yeju bangkit. Di tengah lamunannya, saat malam hari sebelum terlelap, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Ia bertanya dalam hati, andai saja bisa menghasilkan banyak uang sebagai hunter, mungkinkah ia mampu melarikan diri dari neraka tak berujung yang selama ini menelannya hidup-hidup? Namun kenyataannya tak seindah harapan. Ia tak pernah benar-benar bisa meninggalkan rumah. Setiap langkahnya selalu dibatasi, dan kekerasan dari kakaknya terus membelenggu hari-harinya. Pada suatu malam, ia memberanikan diri melarikan diri sebelum kembali menjadi sasaran amukan. Namun usaha itu tak berlangsung lama. Kakaknya mengejarnya tanpa ampun, menjegal tubuh ringkihnya hingga tersungkur ke atas aspal. Sosok tinggi besar itu menatap adiknya yang tergeletak dengan sorot mata penuh ejekan, lalu melayangkan pukulan keras tanpa ragu. Tubuh Yeju yang lemah diajar tanpa henti. Ia berusaha merangkak, memohon, dan berteriak meminta pertolongan. Namun suara itu hanya menguap di udara malam yang pekat. Tak lama kemudian, ibunya keluar dari rumah, terpancing oleh teriakan putrinya. Namun kasih sayang sang ibu dibalas dengan kekejaman. Tanpa berpikir panjang, kakaknya menendang kepala wanita itu dengan brutal. Tubuh ibunya terlempar, menghantam aspal, lalu gemetar dalam ketidakberdayaan. Yeju yang menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca, segera mendekati ibunya. Ia mendekati kepala ibunya berlumuran darah, dan mata yang terbuka lebar menatap hampa ke langit. Entah masih bernyawa atau sudah tak bernafas. Ketakutan, kemarahan, dan kesedihan bercampur menjadi satu di dadanya. Ia memandang kakaknya dengan penuh benci, dan seketika menerima balasan berupa pukulan telak yang menghantam keras wajahnya, menambah luka di tubuh yang telah porak-poranda. Beberapa jam telah berlalu, dan kini cerita bergeser ke sebuah taman bermain yang sepi. Di atas ayunan yang berderit pelan tertiup angin, duduklah Taeso bersama Yeju, yang wajahnya tersembunyi di balik kerudung jaket. Suasana terasa hening, nyaris beku, hanya suara rantai ayunan yang bergoyang menjadi saksi percakapan mereka. Taeso tampak gelisah, matanya menatap kosong ke tanah, dan mulutnya perlahan mengalirkan keluhan yang ia simpan begitu lama. Ia mengaku baru saja membunuh seseorang lagi. Ia tak tahu kapan semuanya akan berhenti. Rasa bersalah menggerogoti dirinya, apalagi dengan kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah tiada.
Kemampuannya yang terus menuntut korban membuatnya muak. Ia membenci dirinya sendiri, membenci kekuatan terkutuk yang melekat pada tubuhnya. Melihat Taisho yang mulai larut dalam kesedihan, Yeju akhirnya membuka suara. Suaranya pelan namun pasti, memanggil nama Taisho dan menjelaskan bahwa dirinya memiliki kemampuan regulasi mana. Ia bisa menyegel kekuatan Taisho jika ia benar-benar menginginkannya. Ucapan itu membuat Taisho tertegun. Untuk sesaat, dunia seperti berhenti berputar. Ia menatap Yeju yang perlahan membuka kerudungnya, memperlihatkan wajah yang bengkak penuh luka, saksi bisu dari kekerasan yang ia alami. Namun sebelum menyegel kekuatan itu, Yeju memberikan satu syarat, membunuh satu orang terakhir, seseorang yang selama ini menjadi sumber luka dan trauma dalam hidupnya. Singkat waktu berlalu, dan kini mereka berdua berdiri di depan rumah Yeju. Taisho mengetuk pintu, dan pintu terbuka. Di baliknya, berdirilah kakak Yeju. Tatapannya penuh ejekan, dan tanpa basa-basi, ia langsung mencaci Yeju dengan kata-kata keji yang menusuk telinga. Namun sebelum hinaan itu semakin panjang, Taisho mengambil langkah. Tombak berlian muncul di tangannya, dan dalam sekejap, darah memerci. Tubuh kakak Yeju tertusuk brutal. Dalam hitungan detik, hidupnya diakhiri oleh tangan Taisho. Namun kematian itu tak membawa kelegaan. Sebaliknya, seperti biasa, ingatan orang yang ia bunuh menyeruak ke dalam benaknya. Semua kejadian kelam yang menimpa Yeju dari masa kecil hingga saat ini, ia lihat sejelas siang hari. Kekerasan, air mata, teriakan minta tolong, semuanya kini menjadi bagian dari ingatan Taisho. Sesaat setelah kakak Yeju terbunuh, tiba-tiba terdengar suara memanggil nama Taisho dari arah gelap. Suara itu berat, penuh tekanan, dan tak asing baginya. Seorang pria muncul, kakak kandung Taisho sendiri. Tanpa basa-basi, pria itu langsung melemparkan rantai ke arah leher Taisho dan mengencangkannya kuat-kuat, menyeretnya seperti seekor anjing liar. Taisho mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun kakaknya tak memberi ruang. Rambutnya dijambak kasar, kepala Taisho dipaksa menengadah. Tatapan penuh amarah dan jijik menatap lurus ke wajah adiknya. Kakaknya bertanya tajam, apakah semua kematian hari ini belum cukup? Apakah ia masih belum puas menumpahkan darah? Yeju yang menyaksikan ancaman itu tak tinggal diam. Ia segera mengeluarkan kekuatannya. Energi mengalir deras dari tangannya untuk menyerang sang pria itu. Namun, serangan itu dengan mudah dielakkan oleh kakak Taisho. Ia bersiap membalas serangan Yeju tanpa ragu. Namun, sebelum tangan pria itu sempat menyentuh Yeju, Taisho memberontak. Dengan hentakan kuat, ia melepaskan diri, dan tubuh kakaknya terguling menghantam kerasnya aspal. Melihat celah itu, Yeju segera bertindak. Kekuatannya memancar, menyegel aliran mana kakak Taisho dalam sekejap, dan rantai di leher Taisho langsung menghilang. Taisho berdiri perlahan. Ia menatap kakaknya yang terkapar dengan mata terbuka. Ada keraguan yang samar terpantul di matanya. Entah itu rasa bersalah atau sekedar kenangan yang masih membelenggu. Namun, semuanya berakhir dalam 1 detik. Sebuah kristal runcing menjulang dari aspal, menembus tubuh kakaknya dari bawah dan mengakhiri hidupnya dalam sekejap. Setelah semuanya usai, Taisho berjalan mendekati Yeju. Ia menepuk bahunya dengan lembut. Tatapannya tenang, seolah badai yang mengamuk dalam dirinya perlahan mereda. Kini, hanya satu janji yang tersisa dalam hatinya. Janji untuk selalu melindungi Yeju. Namun kenyataannya, ketika Yeju bersiap menyegel kekuatan Taisho, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di detik terakhir sebelum segel itu aktif, tubuh Taisho bergerak refleks. Ia menghindar, lalu menangkap tangan Yeju dengan cengkraman erat. Tatapannya berubah dari lembut menjadi kosong, liar, dan dipenuhi gejolak yang tak tertahankan. Mata mereka saling bertemu dalam satu tarikan nafas terakhir. Dalam satu hentakan brutal, tubuh Yeju terburai seketika. Darah meledak di udara, menyebar dalam cipratan mematikan, dan serpihan dagingnya berserakan di sekeliling. Di hadapan kehancuran itu, hanya keheningan yang tersisa. Kesadaran Taisho kembali di tengah kegilaannya. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir deras di pipinya, menggurau jejak penyesalan yang teramat dalam. Ia menjerit sekuat yang ia bisa, memanggil nama yang tak lagi bisa menjawab. Dengan tangan berlumuran darah, ia berusaha mengumpulkan sisa-sisa tubuh Yeju, menggenggam cairan merah itu seolah ingin menyatukannya kembali menjadi utuh. Putus asa, ia mencoba menggunakan kekuatan yang ia curi dari hunter Cina yang sebelumnya ia bunuh. Dengan seluruh energinya,
ia mengerahkan kemampuan untuk membangkitkan Yeju kembali. Namun, bukan Yeju yang bangkit. Dari pusaran mana dan daging yang teradu, hanya sebuah tangan menjijikan yang muncul. Tangan itu memiliki satu mata di tengah telapak dan sebuah mulut yang bergetar memuntahkan suara-suara aneh. Bentuknya begitu mengerikan, makhluk cacat yang seharusnya tak pernah ada. Melihat wujud itu, Taisho menjerit lebih keras. Ia mencakar wajahnya sendiri dengan kukunya. Nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar dalam kehancuran jiwa yang tak terbendung. Rasa jijik dan frustasi membuncah menjadi satu. Ia memuntahkan isi perutnya ke tanah, lalu menghantamkan kepalanya berkali-kali ke batu yang ada di bawahnya. Dentuman keras itu menggema dalam gua, dan dengan kekuatan tak terkendali, hantaman demi hantaman menghancurkan struktur gua dari dalam. Batuan runtuh, tanah terguncang, dan kini hanya Taisho yang tersisa, berdiri sendirian di antara puing-puing kehancuran dan kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Tubuh Taisho mulai berpendar, lalu menggandakan diri, satu menjadi dua, dua menjadi puluhan, dan puluhan menjadi ribuan. Dalam hitungan detik, jumlahnya tak lagi bisa dihitung. Kloningnya menyebar seperti gelombang tak terbendung, masing-masing terbang menembus langit dengan kecepatan tak terbayangkan. Semua bergerak dengan satu tujuan mutlak, menutup setiap floodgate yang terbuka di seluruh penjuru bumi. Dengan kekuatan barunya, ia melampaui batas-batas makhluk hidup. Ia melakukan sesuatu yang selama ini dianggap mustahil, sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam sejarah manusia maupun monster. Menyegel seluruh gerbang darah yang menjadi akar malapetaka dunia. Di satu tempat, tubuh aslinya melayang tenang di hadapan floodgate terbesar. Pusaran mana mengamuk dari dalamnya, meraung bagaikan suara para dewa yang murka. Namun Taisho tak gentar. Dengan sorot mata yang terbakar oleh amarah, kesedihan, dan penyesalan, ia mengangkat kedua tangannya. Perlahan namun pasti, jari-jarinya menghimpit pusaran floodgate itu, seolah meremas inti dari bencana. Kekuatan mana memberontak, merontakkan udara di sekelilingnya. Langit bergemuruh, tapi Taisho tidak berhenti. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa dan nyala jiwa yang sudah tak bisa dipadamkan, ia terus mendorong. Gerbang itu bergetar, menyusut, mengerang, dan akhirnya lenyap. Floodgate itu benar-benar tertutup, hilang tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Kini kita kembali bersama Kang Ji-hyung yang tengah terkapar. Pandangannya tetap tertuju pada satu sosok, ibunya, yang perlahan berjalan mendekatinya dari kejauhan. Prawak! Sebuah batu melayang dan menghantam kepala sang ibu dengan keras. Tubuhnya terguncang, tetapi langkahnya tidak berhenti. Mata Ji-hyuk membelalak melihat hal itu. Dalam sekejap, hawa kematian menyelimuti udara. Seluruh makhluk di sekitarnya mendadak menegang, seakan waktu berhenti. Tanpa memperdulikan regenerasi yang belum selesai, Kang bangkit kembali. Kabut merah menyelimuti tubuhnya, menandai kembalinya kesadarannya yang telah direnggut. Ia perlahan melangkah. Wujudnya telah berubah drastis. Hampir seluruh tubuhnya kini tertutupi tulang keras, seperti kerangka makhluk purba yang hidup kembali. Sang ibu menatapnya. Meski yang berdiri di hadapannya bukan lagi anak kecil yang dulu ia dekap dengan kasih sayang, naluri keibuannya tidak pudar. Ia mendekat, tubuhnya gemetar dalam rasa takut, namun tak ada keraguan dalam langkahnya. Dengan perlahan, ia menyentuh tubuh Kang yang keras dan dingin, seakan mencoba merasakan kehangatan yang dulu pernah ada. Di dalam kerangka monster itu, Kang memanggil ibunya dengan suara lemah, tersendat oleh emosi yang menumpuk. Sang ibu membalas dengan senyum hangat, penuh cinta yang tak terhapus oleh rupa atau keadaan. Air matanya mengalir, mengingatkan pada masa-masa saat ia pertama kali menimang Kang dalam pelukannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa makhluk di depannya tetaplah putranya. Ia tidak peduli seburuk apapun wujud Kang, ia akan tetap menyayanginya. Namun, saat haru menyelimuti, segalanya runtuh. Dan Taisho menerobos masuk ke dalam momen itu, menghancurkan keheningan dengan kebrutalan. Dalam satu gerakan, ia merobek tubuh sang ibu seperti kertas sambil tersenyum. Darah menyembur ke segala arah, membasahi tanah di bawah mereka. Kang membeku, ia tidak bergerak. Matanya kosong, menatap tubuh ibunya yang kini telah hancur. Sebelum emosi apapun sempat meluap, kepala Kang terpenggal dalam sekejap oleh Taisho. Tubuhnya tumbang, menyisakan hanya kepala yang masih berdiri di atas tanah, menyerap mana dari floodgate yang terbuka tepat di belakangnya. Taisho berdiri di hadapan kepala itu. Ia menatap gerbang dengan tatapan tajam, menyadari bahwa kini hanya satu floodgate yang tersisa.
gerbang terakhir dari semua yang pernah terbuka di dunia. Tubuh Kang telah kembali sepenuhnya. Energi mengalir deras di dalam dirinya, dan dengan kemarahan yang membara, ia langsung menerjang Taeso. Namun, sebelum Kang sempat menyentuhnya, kekuatan Taeso meledak, mendorong Kang masuk ke dalam Bloodgate yang terbuka lebar di belakangnya. Langkah Kang terhenti, masuk ke dalam pusaran kegelapan yang bergemuruh. Di ambang gerbang itu, matanya bertemu dengan tatapan dingin Taeso. Tak ada lagi belas kasihan di sana, hanya keteguhan dari seseorang yang telah menetapkan akhir segalanya. Kang terjatuh di dalam kegelapan, mulutnya terbuka tanpa suara, air mata mengalir dari matanya, menetes perlahan seiring tubuhnya melayang menjauh, tenggelam ke dalam neraka yang sama untuk kedua kalinya. Pandangannya terus terpaku pada sosok yang telah merenggut ibunya dan masa depannya. Dari luar Bloodgate, sorak-sorai menggema, dunia bersorak atas nama kemenangan, memuja pahlawan yang berdiri di hadapan gerbang itu. Taeso tetap tak bergerak, hanya berdiri diam menatap Kang yang terjun bebas. Setelah memastikan Kang jatuh sepenuhnya, Taeso mulai menutup Bloodgate. Celah-celahnya menyempit, dan cahaya merah di baliknya perlahan sirna dari dunia. Kini, Kang terbaring di tengah kegelapan abadi, dikelilingi oleh monster-monster dari neraka yang mengerang dan meraung dengan kelaparan yang tak pernah terpuaskan. Cakar-cakar dan taring yang menyala dalam gelap mulai mendekat, dan di sanalah ia terjebak untuk kedua kalinya, sendirian di tengah kehancuran.